down, yeah. I've been feeling so, I've been Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Berikut merupakan prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang dianggap penting, yakni A. Prinsip relevansi merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yakni keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal adalah berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Ada tiga macam relevansi eksternal dalam pembangunan kurikulum, yaitu relevan dengan lingkungan hidup peserta didiknya. Maksudnya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan masa yang akan datang. Maksudnya isi kurikulum harus sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu, juga yang diajarkan kepada siswa nantinya harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Relevan dengan tuntunan dunia pekerjaan. Maksudnya apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Untuk memenuhi prinsip relevansi, maka dalam proses pengembangan sebelum ditentukan apa yang menjadi isi dan model kurikulum yang akan digunakan, maka perlu dilakukan studi pendahuluan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan, seperti melakukan survei kebutuhan dan tuntunan masyarakat atau melakukan studi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap lembaga atau instansi. Prinsip fleksibilitas merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yakni fleksibel bagi guru. Maksudnya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Fleksibel bagi siswa, maksudnya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Prinsip kontinuitas merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi, perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk menjaga prinsip ini terus berjalan, maka perlu ada kerjasama antara pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Misalnya para pengembang pendidikan pada jenjang sekolah dasar, jenjang SLTP, jenjang SLTA, dan bahkan dengan para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efisiensi merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh.
Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu bagus dan idealnya suatu kurikulum apabila menurut peralatan, sarana dan prasarana yang sangat khusus, serta mahal pula harganya. Maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus yakni A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan E. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Menyeluruh dan berkesinambungan substansi, kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang dirancangkan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan prinsip-prinsip di atas itulah yang membedakan antara penerapan satu kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum sebelumnya yang justru tampaknya seringkali terabaikan. Karena prinsip-prinsip itu boleh dikatakan sebagai ruh atau jiwanya kurikulum. Dalam mensikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasa dari kurikulum. Padahal jauh lebih penting adalah perubahan kultural guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum menurut Gott 1972 dan Travers 1973. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas akan tetapi merupakan representasi realita yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Nader 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, ia menjelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku atau interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan perhatian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulum itu sendiri maupun dilihat dari tahapan pengembangan sesuai dengan pendekatannya.